Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini begitu menakjubkan dalam segala aspeknya. Pada masa kecilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersembahkan di antara dua puncak gunung yang dimiliki oleh Ibn Hashim di Mekah, sebuah celah yang menjadi saksi kelahirannya. Itu terjadi pada hari Senin, 9 Rabiul Awal, menurut catatan kitab Al-Ruhiq Al-Maktum, yang terkenal sebagai Tahun Gajah. Kehadiran Rasulullah adalah hadiah luar biasa bagi seluruh alam semesta dan manusia. Dia adalah makhluk terbaik yang pernah ada, lebih mulia daripada semua ciptaan Allah, bahkan kemuliaannya melebihi malaikat-malaikatnya. Meskipun lahir dalam keadaan yatim, Rasulullah berasal dari rahim seorang wanita bernama Aminah. Ketika Rasulullah lahir, ibunya, Siti Aminah, mengutus seseorang untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat bahagia mendengar berita tersebut. Mengapa begitu bahagia? Karena kehadiran Muhammad sebagai pengganti putranya yang telah meninggal, Abdullah, yang sangat dicintai dan disayangi oleh Abdul Muthalib. Rasulullah memiliki kecantikan yang mempesona, membuat hati Abdul Muthalib yang sedih karena kehilangan anaknya menjadi terobati. Abdul Muthalib pun pergi ke rumah Aminah. Saat itu, Rasulullah masih bayi yang baru lahir. Abdul Muthalib membawa cucunya yang baru lahir ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kakek Rasulullah yang dikenal menyembah berhala masuk ke dalam Ka'bah dan bersyukur kepada Allah? Jawabannya adalah bahwa pada masa jahiliyah Arab saat itu, mereka mengakui keberadaan Allah. Mereka percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka enggan beribadah hanya kepada Allah. Mereka menggunakan berhala sebagai perantara untuk mencapainya. Namun, Abdul Muthalib memiliki keyakinan yang berbeda, dan dia mengambil langkah berani untuk menghadap langsung kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam Ka'bah. Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Pada masa itu, hampir tidak ada orang Arab jahiliyah yang memiliki nama Muhammad. Sebagai tanda penghargaan, Abdul Muthalib juga melakukan khitan kepada cucunya, Rasulullah, pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Jadi, yang melaksanakan khitan itu adalah Abdul Muthalib. Cerita ini sungguh menakjubkan dalam segala aspeknya. Nabi Muhammad memiliki kakek yang juga memberinya nama, yaitu Abdul Muthalib. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad disusui oleh ibunya, Aminah, selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian, seorang wanita bernama Suwaibah mengambil alih tugas menyusui Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya Suwaibah? Suwaibah adalah mantan budak Abu Lahab, yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. Suwaibah sebelumnya telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang kemudian diberi gelar singa Allah dan Rasulnya. Setelah itu, Suwaibah juga menyusui sahabat Nabi yang bernama Abu Salama. Jadi, Suwaibah adalah wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibu kandungnya. Pada masa itu, kebiasaan di Mekah adalah mencari wanita-wanita dari daerah pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Ketika ada wabah di Mekah, kebiasaan itu semakin diperkuat. Ketika bayi-bayi baru lahir, mereka mencari ibu susu untuk anak-anak mereka. Pada zaman jahiliyah, suku yang terkenal dengan praktik ini adalah Bani Sa'ad. Wanita-wanita dari suku ini menjadi tukang susu yang menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Mereka melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan bayaran dari keluarga yang anaknya disusui. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini meninggalkan daerah pedalaman mereka dan menuju Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui dan mendapatkan upah dari keluarga yang membutuhkan. Salah satu wanita dari Bani Sa'ad yang pergi adalah Halimah As-Sadiyah. Bayi-bayi di Mekah berjejer untuk mencari ibu susu. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad tiba di kota Mekah untuk memenuhi permintaan ini. Kisah ini benar-benar luar biasa. Rasulullah melewati situasi yang sulit ketika mencari seorang ibu susu. Wanita-wanita tukang susu mencari bayi yang dapat mereka susui dan mendapatkan upah dari keluarga bayi tersebut. Ketika Muhammad kecil disodorkan kepada mereka, mereka bertanya, "Ini siapa?" Jawabnya, "Ini Muhammad." Ketika ditanyakan tentang ayahnya, mereka menjawab bahwa ayahnya telah meninggal dunia sebelum kelahiran Muhammad. Dia adalah seorang anak yatim. Namun, ibu-ibu yang ingin menyusui tidak mau menolak Nabi Muhammad dan mencari bayi lain untuk disusui. Ketika Aminah, ibu Rasulullah, datang kepada wanita tukang susu dan menawarkan Muhammad, wanita-wanita tersebut menolaknya. Mengapa mereka menolak? Karena mereka datang ke kota Mekah dengan tujuan mencari bayi untuk disusui agar mendapatkan upah.
Namun, Muhammad tidak memiliki ayah, artinya dia adalah seorang yatim dan tidak memiliki banyak harta. Itulah sebabnya mereka menolaknya setiap kali Muhammad ditawarkan kepada mereka. Mereka mencari bayi lain dan pergi pulang. Namun, saat wanita tukang susu yang bernama Halimah Sa'diyah datang, Muhammad juga disodorkan kepadanya. Ketika Halimah mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yatim, dia juga ragu untuk menerima. Dia mencoba mencari bayi lain, tetapi tidak ada bayi lagi yang tersedia. Bayi-bayi lain sudah diambil oleh wanita tukang susu lainnya yang datang lebih awal. Akhirnya, Halimah tidak memiliki pilihan lain. Suaminya, Halimah, mengatakan kepadanya, "Ambillah bayi yatim ini, Muhammad kecil, sallallahu alaihi wasallam. Susuilah dengan tulus, mungkin bayi ini akan membawa berkah bagi keluarga kita di masa depan." Akhirnya, Halimah Sa'diyah menerima Muhammad untuk disusui. Pada awalnya, ini terjadi karena keadaan yang memaksa. Mengapa? Karena tidak ada lagi bayi yang bisa disusui, mereka sudah diambil oleh teman-teman Halimah. Oleh karena itu, Muhammad terpaksa diambil sebagai anak susuan dan dibawa ke daerah pedalaman Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah berada di bawah perawatan Halimah, ada banyak hal yang menakjubkan. Tanda-tanda keberkahan dan keagungan Rasulullah tampak jelas. Kita tahu bahwa Halimah datang terlambat dibandingkan dengan teman-temannya. Kuda tunggangan Halimah, yang biasanya lambat dan lemah, tiba-tiba berlari dengan cepat saat Rasulullah ditemukan, sehingga Halimah berhasil mengejar dan menyusul teman-temannya yang pergi lebih dulu. Ini adalah keberkahan karena dia membawa bayi kecil, Sayyidul Mursalin Muhammad sekarang. Mari saya jelaskan mengapa orang-orang di Mekah rela membawa bayi-bayi mereka ke pedalaman untuk disusui oleh wanita tukang susu. Alasannya adalah pertama, untuk melindungi bayi dari wabah yang sering terjadi di Mekah. Mereka membawa bayi-bayi itu ke pedalaman yang memiliki udara bersih agar bayi-bayi tersebut tetap sehat. Alasan kedua adalah agar anak-anak kecil ini kelak memiliki kemampuan berbahasa Arab yang kuat. Di pedalaman, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab asli yang disebut fasohatul kalam, bahasa yang murni dan fasih. Sedangkan di Mekah, bahasanya bercampur karena banyaknya pendatang haji yang datang ke sana. Inilah sebabnya mengapa bayi-bayi mereka perlu memiliki ibu susu. Baik ketika Rasulullah berada di lembah Bani Sa'ad, di rumah Halimah Sa'diyah, maupun di tempat lainnya, Rasulullah memiliki saudara-saudara sesusuan. Di antara mereka adalah Abdullah bin Harith, Anisa bintil Harith, dan Huzafau Huzama bintil Harith, yang juga dikenal sebagai As-Syaimah. Mereka adalah saudara-saudara sesusuan dengan Rasulullah. Selama tinggal di rumah Halimah, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Hewan ternak Halimah, yang awalnya kurus dan tidak produktif, menjadi sehat dan menghasilkan susu yang melimpah setelah Rasulullah tinggal di sana. Ketika Rasulullah berada di tempat tersebut, kambing-kambing Halimah tiba-tiba penuh dengan susu. Tetangga-tetangga Halimah yang melihat ini berkata kepada budak-budaknya, "Lihatlah, kambing-kambing Halimah yang biasanya kami gembalakan, sekarang gemuk dan menghasilkan susu yang melimpah." Semua orang iri melihatnya. Hal ini terjadi karena Rasulullah berada di sana. Suami Halimah melihat keajaiban ini dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya anak yatim ini datang ke keluarga kita membawa berkah." Bayangkanlah, saat itu Muhammad berusia 1 atau 2 tahun. Masa menyusui dimulai dari kelahirannya hingga usia 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Rasulullah jauh dari ibu kandungnya. Ayahnya sudah meninggal, terpisah dari keluarga besar, hidup terasing di lembah, di tempat yang asing. Bagaimana tidurnya saat itu? Bayangkanlah. Dan akhirnya, setelah 2 tahun berlalu, masa menyusuinya berakhir. Halimah pun memikirkan bagaimana Muhammad kecil ini bisa tetap tinggal di rumahnya. Meskipun masa menyusuinya telah berakhir, Halimah merasa bahwa sejak ada di rumahnya, Muhammad selalu mendatangkan keberkahan dari Allah. Akhirnya, Halimah memutuskan untuk pergi ke Mekah dan menemui ibu Rasulullah yang bernama Aminah. Halimah berkata kepada Aminah, "Wahai Nyonya Aminah, anakmu ini telah saya rawat selama 2 tahun. Sekarang sudah saatnya saya serahkan kepadamu. Tetapi izinkan saya tetap merawatnya, jangan diambil sekarang. Biarkan dia tetap bersama saya. Saya akan merawatnya dengan baik dan menyayanginya." Halimah sebenarnya bermaksud agar Muhammad tidak dikembalikan ke Mekah. Aminah, ibu Rasulullah, menjawab, "Tidak apa-apa, biarkanlah anakku, Muhammad kecil ini tetap bersamamu." "Tidak apa-apa." Akhirnya,
Saat Muhammad berusia 2 tahun, dia tidak dikembalikan ke Mekah dan tetap tinggal bersama Halimah. Selama 2 tahun itu, Muhammad tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, tampan, dan luar biasa. Semua keindahan ada dalam diri Nabi, baik dari segi fisik maupun akhlak. Rasulullah kecil ini memiliki paras yang luar biasa, baik dari segi wajah, mata, atau tubuh. Ketika Rasulullah berusia 4 tahun, saat masih tinggal di lembah Bani Sa'ad, terjadi peristiwa penting, yaitu peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pada suatu saat, Rasulullah sedang bermain dengan saudara-saudara sesusuan lainnya, mereka berlarian dan bersenang-senang. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan menangkap Rasulullah, lalu membelah dadanya. Bagian yang kotor, tempat iblis berada, diambil dan dicuci dengan air Zam-Zam, lalu jahitan dilakukan untuk menutupnya kembali. Peristiwa ini disaksikan oleh saudara-saudara sesusuan Rasulullah. Saat melihat kejadian tersebut, mereka segera berlari ke ibu mereka, Halimah As-Sadiyah, dan berteriak, "Mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad telah meninggal." Halimah sangat terkejut dan segera mencari Rasulullah yang masih kecil. Ketika menemukan Rasulullah, dia dalam keadaan lemas dan pucat. Halimah sangat khawatir karena jika terjadi sesuatu pada anak ini, dia akan disalahkan oleh Siti Aminah dan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah. Apa yang terjadi selanjutnya? Halimah membawa Muhammad kecil pulang ke Mekah dan menyerahkannya kembali kepada Nyonya Aminah, Sayyidah Aminah. Dia mengatakan kepada ibu Rasulullah, "Anak ini telah tumbuh besar, dia sudah berusia 4 tahun, saya kembalikan padamu." Halimah khawatir bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan disalahkan. Jika peristiwa itu tidak terjadi, mungkin Rasulullah tidak akan dikembalikan. Artinya, dia akan terus merawatnya untuk waktu yang lebih lama. Namun, karena peristiwa tersebut, dia takut akan ada masalah atau bahaya yang menimpa Rasulullah, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikannya ke Mekah. Ketika Rasulullah berusia 4 tahun, dia kembali ke pelukan ibunya yang tercinta, Siti Aminah. Lalu, apa hikmah di balik kejadian turunnya malaikat Jibril dan pembelahan dada Rasulullah, serta pengangkatan hal-hal yang kotor atau tempat iblis dalam hati Rasulullah? Maka mereka singgah di Abuwa untuk beristirahat. Di tempat itu, Rasulullah merasakan kelelahan yang luar biasa, dan ibunya, Aminah, merasa khawatir. Tiba-tiba, dalam keadaan lemas, Rasulullah merasakan ada 2 orang pria yang mendekatinya. Mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, bersiaplah untuk menerima wahyu dan risalah dari Allah yang akan datang kepadamu." Malaikat Mikail kemudian memberikan sebuah bejana berisi air Zam-Zam kepada Rasulullah, dan Rasulullah minum dari bejana itu. Air Zam-Zam tersebut memberikan kekuatan dan keenergian kepada Rasulullah setelah merasa lelah. Setelah itu, Rasulullah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Ketika mereka tiba di Mekah, Rasulullah diberitahu oleh ibunya bahwa kakeknya, Abdul Muthalib, telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan Rasulullah merasa sedih dan kehilangan. Meskipun begitu, Rasulullah tetap menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi ibunya, Aminah, serta keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hikmah dari perjalanan ini adalah bahwa Rasulullah telah mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan, keberkahan, dan keajaiban. Mulai dari masa kecilnya di lembah Bani Sa'ad, pembelahan dadanya oleh malaikat Jibril, hingga perjalanan ke Yasrib dan kunjungan ke makam ayahnya. Semua peristiwa ini merupakan tanda-tanda dari Allah yang menunjukkan keberkahan dan kedekatannya dengan Rasulullah. Seiring dengan pertumbuhannya, kebenaran kenabian Rasulullah semakin terbukti dan diterima oleh masyarakat sekitarnya. Melalui pengalaman-pengalaman ini, Rasulullah menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kepercayaan kepada Allah. Semua cobaan dan perjalanan hidup yang dia alami telah membentuk karakter dan kepribadiannya yang mulia sebagai Rasul dan pemimpin umat manusia. Di tempat Abuwa, ibunda Rasulullah Aminah jatuh sakit parah selama perjalanan. Dengan sedih, Rasulullah melihat ibunya wafat di Abuwa. Rasulullah merasa kehilangan karena baru saja bersua dengan ibunya, hanya sebentar, dari usia 4 tahun hingga 6 tahun. Namun, Allah telah menetapkan bahwa mereka harus berpisah. Akhirnya, Aminah dimakamkan di Abuwa, tempat di antara Madinah dan Mekah. Sebagai hasilnya, saat Rasulullah berusia 6 tahun, dia menjadi yatim piatu. Ibunya telah meninggal, dan ayahnya telah meninggal sebelumnya. Rasulullah merasa sendirian pada saat itu.
Ketika mereka pulang dari Madinah, dari tempat wafatnya Ibunda Aminah, mereka hanya berdua bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang budak muda, mungkin setara dengan SMP saat ini. Namun, dia sangat menyayangi Nabi dengan luar biasa. Rasulullah pergi bersama Ummu Aiman dari Abuwa dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kita tahu bahwa padang pasir yang gersang dan jalanan yang sulit dilalui. Mereka berjalan bersama sebagai dua anak kecil yang masih kecil. Namun, Ummu Aiman sangat menyayangi Nabi, dan Nabi pun sangat menghormatinya. Setibanya di kota Mekah, mereka bertemu dengan kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya bertanya, "Di mana ibumu, wahai Muhammad, cucuku?" Rasulullah kecil menangis. Rasulullah merasa sedih karena ibunya meninggal saat mereka pulang dari makam ayahnya. Abdul Muthalib merasa sangat sedih melihat cucunya yang tercinta. Ayahnya telah meninggal, dan ibunya juga telah meninggal. Rasulullah langsung mendekat ke kakeknya. Abdul Muthalib menangis dan mengatakan, "Wahai cucuku, engkau yatim piatu. Aku akan menjagamu." Kakeknya sangat menyayangi cucunya karena merasa kasihan padanya. Abdul Muthalib merawat, menjaga, dan menghormati Rasulullah dengan sangat baik. Bahkan, Abdul Muthalib memiliki tempat khusus di dekat Ka'bah yang tidak ada orang lain yang berani duduk di sana. Biasanya Abdul Muthalib duduk di tempat tersebut sambil dikelilingi oleh putra-putranya, para pamannya Rasulullah. Suatu saat, Rasulullah kecil datang ke area Ka'bah, dan dia duduk di tempat khusus yang menjadi miliknya sang kakek. Tempat itu adalah tempat khusus yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Ketika para pamannya yang banyak melihat Nabi duduk di sana, mereka segera meraih tangannya dan mengatakan, "Jangan di sini, wahai ponakanku. Jangan di sini, nak. Tempat ini milik eyangmu." Mereka menarik tangan Rasulullah agar tidak duduk di sana. Pada saat itu, Abdul Muthalib datang dan melihat cucunya ditarik oleh para pamannya. Abdul Muthalib kemudian berkata kepada para pamannya, "Biarkan saja, biarkan cucuku ini duduk di sini sesuka hatinya. Tidak apa-apa." Meskipun sebenarnya tidak ada yang berani duduk di tempat khusus milik Abdul Muthalib, Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi. Akhirnya, Abdul Muthalib duduk, dan Rasulullah pun duduk bersama Abdul Muthalib di tempat tersebut. Abdul Muthalib mengusap punggung Nabi dan berkata, "Demi Allah, cucuku ini nanti akan memiliki perkara yang besar. Dan itu terbukti nanti ketika cucunya menjadi seorang nabi yang dipilih oleh Allah dari seluruh semesta." Ketika Rasulullah berusia 8 tahun, terjadi peristiwa wafatnya sang kakek, Abdul Muthalib. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib memberikan wasiat kepada Abu Talib, pamannya Rasulullah, bahwa jika aku meninggal, maka engkau, Abu Talib, yang akan merawat Muhammad. Sejak usia 8 tahun, Rasulullah beralih dari perawatan Abdul Muthalib kepada Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang baik dan sangat menyayangi Rasulullah. Rasulullah dirawat, diberi nafkah, dan diutamakan oleh Abu Talib, bahkan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Abu Talib menjaga dan melindungi Nabi sampai Nabi berusia 50 tahun. Ketika Nabi berusia 50 tahun, Abu Talib wafat. Selama rentang usia 8 tahun hingga 50 tahun, Nabi selalu dijaga dan dilindungi oleh paman yang bernama Abu Talib. Meskipun Abu Talib adalah seorang kafir yang belum masuk Islam, namun dia mencintai Nabi dan melindunginya dengan sepenuh hati. Setelah sang kakek wafat, Nabi dirawat oleh paman Abu Talib sejak berusia 8 tahun. Abu Talib menyayangi Nabi seperti anak kandungnya sendiri, memberikan perhatian dan nafkah yang cukup. Hal ini berlangsung hingga Nabi berusia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, Nabi diajak oleh pamannya, Abu Talib, untuk belajar bisnis dan berdagang ke negeri Syam. Kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah adalah melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke negeri Syam. Mereka berdagang selama musim panas dan musim dingin. Jika musim dingin, mereka pergi ke Yaman, dan jika musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Pada saat itu, Nabi berusia 12 tahun dan diajak oleh pamannya ke negeri Syam, khususnya Palestina yang saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang menganut agama Kristen. Di Palestina, terdapat umat Kristen dan juga komunitas Yahudi. Ketika sampai di kota bernama Busrok, sebuah kota di wilayah Syam pada masa itu, Nabi dan rombongan kafilah dagang orang Arab melewati sebuah gereja Kristen. Di gereja tersebut, terdapat seorang pendeta yang bernama Bahirop atau dikenal juga dengan nama Gergis. Pendeta Bahirop, yang juga dikenal sebagai Gergis, melihat sesuatu yang aneh ketika melihat Muhammad kecil, yang saat itu berusia 12 tahun. Bahirop adalah seorang pendeta yang menguasai Injil dan Taurat,
dan dia melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini seperti yang tercantum dalam Injil. Biasanya, ketika kafilah dagang orang Arab lewat, Bahirop tidak pernah memikirkan hal-hal aneh. Namun, saat Rasulullah ikut dalam kafilah dagang ini, Bahirop melihat ada kejadian yang menarik dan tanda-tanda yang luar biasa. Hal ini menarik minat Bahirop dan membuatnya penasaran. Maka, Bahirop mengadakan jamuan makan untuk mengundang kafilah dagang dari Arab, termasuk Rasulullah dan pamannya, untuk datang ke kediamannya sebagai pendeta. Setelah makanan disajikan, Bahirop memperhatikan bahwa bocah kecil, yaitu Rasulullah, tidak terlihat di dalam ruangan. Dia bertanya kepada orang-orang Arab, "Wahai orang-orang Arab, pastikan teman-temanmu sudah masuk semua, sepertinya ada yang belum lengkap." Orang-orang Quraisy menjawab bahwa semua sudah masuk dan tidak ada yang tertinggal. Namun, Bahirop meminta mereka untuk memeriksa kembali, mungkin ada temannya yang terlupakan. Setelah diperiksa, mereka menyadari bahwa ada seorang anak kecil bernama Muhammad yang berada di luar. Bahirop berkata, "Suruhlah dia masuk." Memang, Bahirop sengaja mengundang Rasulullah karena ia melihat tanda-tanda kenabian pada anak kecil ini. Rasulullah akhirnya diminta untuk masuk ke dalam ruangan jamuan, di mana Bahirop secara khusus memperhatikannya. Bahirop melihat tanda-tanda kenabian pada bocah kecil ini. Kemudian, Bahirop bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Siapa anak kecil ini?" "Siapa ayahnya?" Abu Talib menjawab, "Haza ibni, ini adalah anakku," kata Abu Talib. Bahirop kemudian berkata, "Tidak mungkin kamu ayahnya, dan tidak mungkin anak ini memiliki seorang ayah. Anak ini pasti yatim." Bahirop telah menebak dengan benar, karena ia mengenali tanda-tanda kenabian tersebut. Abu Talib kemudian mengakui, "Ya, dia bukan anakku, tetapi dia adalah anak dari saudaraku yang sudah meninggal. Dia keponakanku, aku yang merawatnya." Bahirop kemudian mengatakan, "Segera bawa keponakanmu ini pulang ke negeri Mekah. Jangan membawanya ke negeri Syam, karena jika keponakanmu dibawa ke negeri Syam dan orang-orang Yahudi melihatnya, saya khawatir mereka akan menyakiti atau bahkan membunuh bocah kecil ini. Ajak pulang bocah kecil ini." Akhirnya, Abu Talib menyuruh seseorang untuk membawa Rasulullah kembali ke negeri Mekah. Kejadian ini, bersama dengan pengakuan dari pendeta Nasrani bernama Bahirop, dicatat dalam karya-karya Al-Imam At-Tirmidzi. Meskipun ada yang mempertanyakan keasliannya atau menganggapnya lemah, tetapi hal ini terdokumentasi dalam kitab-kitab para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.